Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas modul pada modul yang ketiga, tepatnya di dalam praktikum rangkaian listrik. Pertama kita memahami dulu soal dari tugas modulnya. Untuk nomor 1, buatkan rangkaian teorema superposisi dengan minimal 3 sumber tegangan dan 1 sumber arus bebas, kemudian lakukan perhitungannya. Minimal ada 3 loop dengan minimal resistor yang terpasang 4 buah resistor dengan hambatan berbeda-beda dengan salah satu resistor yang NIM saya, kemudian nilai 80 dikurangi 680. Kita nomor 1 dulu ke bawah. Pertama kita menggambar rangkaiannya terlebih dahulu ya, berdasarkan apa yang diperintah sama soalnya tersebut. Dari sumber tegangan atau VS, nah, di sini saya tulis V1 itu ada 12 ohm, V2 ada 12 volt, untuk V2 ada 8 volt, untuk V3 ada 10 volt. Kemudian ada 4 resistor ya. Untuk resistor pertama bernilaikan 40 ohm, resistor kedua bernilaikan 22 ohm, resistor ketiga bernilaikan 10 ohm, resistor keempat bernilaikan 7K56 ohm. Kemudian ada satu arus ini 3 ampere. Nah, untuk resistor yang keempat ini tadi disuruhnya kan pakai NIM saya ya. Sedangkan NIM saya ada 103 kali 80. Kemudian dikurangi 680. Ini rumusnya dari yang ini tadi. Terdapat 8240 hasil dari ini. Kemudian dikurangi 680, maka terdapat 7560 atau 7K56 ohm. Kemudian E1-nya itu aktif. E1 aktif. Ini tuh yang aktif itu cuma satu sumber saja ya, V1 yang bernilaikan 12 volt. Untuk yang lainnya itu kayak gak nyambung gitu, kayak putus, cuman ini saja sumbernya. Untuk resistornya itu tetap nilainya ya. Kita akan mencari R totalnya terlebih dahulu dengan rumus. Nah, ini kenapa saya namain RS1, soalnya dia terhubung secara seri, resistor seri 1 gitu. Ini terdapat R3 sama R4 ini, yang nilainya ada 10 ohm sama 7560. Saya masukkan hasilnya 7570. Untuk resistor seri yang kedua itu ada 40 ohm sama 22 ohm. 22 ohm ya. Akhirnya hasilnya adalah 62. Kemudian kita sederhanakan lagi rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya, ini ada keterangannya RS2 itu 62 ohm, RS1 7K57 ohm. Kemudian kita total lagi R totalnya, RS1 tambah RS2 yang bernilaikan tadi yang di atas ini, tinggal kita tambahkan, maka hasilnya ada 7632 ohm. Jika sudah ketemu R totalnya, kita mencari IL. Nah, IL itu kayak arus yang telah melewati semua hambatan tersebut. Makanya hambatan kan resistor, makanya kita harus menotal semua resistornya tersebut, kemudian kita bagi sama sumber yang kita aktifkan tadi, dimana ini ada 12 volt ya. Nah, 12 volt dibagi sama keseluruhan resistor yang kita hitung tadi kan terdapat 7632 ohm ya, maka hasilnya 0,00157 ampere, soalnya dia arus maka satuannya ampere. Untuk yang kedua itu IS itu arus, sumber arus, bukan sumber tegangannya tadi, sumber arus yang aktif. Nah, ini untuk rangkaiannya, ini arusnya bernilaikan 3 ampere. Sedangkan yang tadi itu dibuka ya, nggak digunakan gitu, yang digunakan cuma sumber arusnya aja. Untuk rumusnya itu mencari R total dan I totalnya. Yang pertama ada RP1, nah ini beda, ini paralel. Untuk rumusnya itu R1 dikali R2
per R1 ditambah R2 rumusnya. R1 kan ini, R2 dia kan hubung secara paralel di sini ya. Terus kan muter kayak gini, harus menghadap ke bawah. Nah, nilainya tinggal kita masukkan, R1 40, R2 22, tinggal kita jumlahkan sama kalikan ini. Maka terdapat 880 yang perkalian, yang pertambahan terdapat 62, tinggal kita bagi. Maka hasilnya terdapat 14,194 ohm. Kemudian ada RP yang kedua. Ini mohon maaf bentuknya agak kecerahan ya. Itu ada R3 sama R4 tadi. Nah, bentuknya kayak gini. RP2 ada R3 sama RP4 dikali per R3 plus R4. Itu nilainya kan 10 ohm sama 7560 tadi. 10 ohm 7560. Hampir sama kayak tadi rumusnya. RP1 hampir sama. Terdapat 76.600 sama 7.570. Soalnya yang bawah kan tambah 10. Maka terdapat 9,986 ohm. Jika ketemu RP-nya tadi, maka kita mencari I totalnya, yang dimana rumusnya RP1 per RP1 plus RP2 dikali IS. Tinggal kita masukkan saja nilainya. RP1 terdapat 14,194, kita masukkan. Ini juga R1 ya, RP1 ya. Kemudian RP2 nya 9,986, kita masukkan, dikali 3 ini soalnya ampere, dia arus kan, arus sumber arus. Jadi rangkaian 3 ampere. Maka kita hitung itu 14,94 per 24,180 perhitungan ini dikali 3, maka hasilnya 0,587 dikalikan 3, hasilnya 1,761 ampere. Ini cuma penyederhanaan saja ya, rumusnya yang ini. Selanjutnya kita mencari IL2. IL1 kan tadi udah ya, kita mencari IL2 nya. IL kan tahu kan, arus yang melewati semua hambatan. I total dikali sama R3 per R3 plus R4. I totalnya kan sudah kita dapatkan 1,761 ampere ya. R3 nya ada 10 ohm tadi. Untuk R4 nya ada 7560. Tinggal kita sederhanakan kayak tadi persamaan ini, maka ketemulah 1,761 yang ini dikalikan sama penyederhanaan yang ini 0,00132, maka hasilnya 0,00232 ampere. Oke. Selanjutnya ada E2 aktif. Nah, E2 aktif otomatis kan yang ini ya, mulai dari yang ke kiri ke kanan lah. Yang pertama tadi ini arus, kemudian sekarang yang V2 sumber tegangan yang kedua bernilaikan 8 volt. Kita cari R loop nya. R loop sama dengan R3 ditambah R4, yang dimana R3 bernilaikan 10, R4 7560. Tinggal kita jumlahkan langsung ke IL. IL3 sama dengan V2 per R loop. V2 kan 8 volt. Nah, R loop nya terdapat 7570. Tinggal kita bagi, maka hasilnya 0,00105 ampere. Untuk berikutnya ada E3 yang aktif. Ya sudah semua, tinggal E3 yang terakhir ini. Kita cari R loop nya. R loop sama dengan R3 plus R4. R3 kan bernilaikan 10, R4 7560. Jumlahnya hampir sama ya. Untuk IL4 sama dengan V3 per R loop 10 per 7570. Kita masukkan nilainya, karena ini bernilaikan 10 volt, masukkan ini dapat dari ini, maka hasilnya 0,00132 ampere. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang nomor 2 ya, soal Thevenin.
Kita lihat dulu soalnya. Buatkan soal Thevenin dengan tegangan 15 volt dan arus bebas 4 ampere. Kemudian lakukan perhitungannya dengan minimal ada 5 resistor yang terpasang. Lalu dengan resistor beban, yang dimana NIM saya tadi 380 kurangi 0,90. Jelaskan deskripsi rangkaian yang kamu buat. Kita jelaskan. Soal Thevenin. Nah, ini rangkaian sudah saya buat ya. Dimana ada tegangan sumber bernilai 15 volt, tegangan keempat resistor ini, resistor 1 40, 2 10, 3 20, R4 15, sama ini R5 nya. Ini pakai NIM saya 7560 tadi. Dan IS nya tadi pakai 4 ampere dari soalnya. Nah, ini perhitungan untuk R5 nya, untuk NIM saya tadi terdapat 7560 atau 7K56 ohm. Langsung kita mencari VTH atau tegangan Thevenin ya. Kita mencari A, KCL di not VA. Nah, untuk rumusnya VA sama dengan VA dikurangi VS dikurangi IS. Nah, yang diper ini VA sama VS R1. Dimana VA kan masih belum diketahui ya. VS nya kan 15 kita masukkan, R1 nya 40. Nah, untuk IS nya ini 4 ampere. Maka hasilnya 0. Selanjutnya jumlah tadi yang awalnya 4 di sini, min 4 ya. Kita pindah ke sini, pindah ruas. Bersamaan ini. Pindah ruas ke sini maka jadi plus. Begitu juga yang 15 ini, pindah ruas ke sini. Nah, akhirnya 4 dikalikan 40 kayak gini. Min 15 sama dengan 4 kali 40 sama dengan 160. Ini 15 masih belum kehitung. VA sama dengan 160 ke sini, 15 pindah ruas lagi. Maka dia jadi plus. 160 per 15 sama dengan 175 volt. Dan kita cari KCL yang di not VB yang kedua. VB sama dengan VB dikurangi VS per R2 tambah IS. Yang tadi kan dikurang. Nah, ini dikurang. Yang VB ini ditambah. Yang nilainya kita masukkan tadi terdapat VB min 15, VS nya yang ini plus jadi min loncat ke sini. Ini per 10 ini dari R2 nya. R2 nya kan bernilai 10 ohm. Berdasarkan rangkaian kita tadi. 10 ohm. Maka terdapat min 15, 4 dikalikan 10 kayak tadi ya. Sama dengan min 40. Min 4 maksudnya. Min 4 dikalikan 10 sama dengan min 40. VB sama dengan 15 dikurangi min 40. Yang sudah dapat ya. 15 pindah ke sini. Min 40 ini kan min. Sama dengan min 25 volt. Selanjutnya kita cari hasil VTH nya. VTH sama dengan VA dikurangi VB ya. VA sama VB kan tadi. Tinggal 175 dari ini hasil dari VA 105. VB hasilnya min 25 volt. Tinggal kita jumlahkan. Yang dimana min ketemu min maka hasilnya plus dia. Jadi 175 plus 25 hasilnya 200 volt. Jika sudah ketemu VTH nya atau hambatan Thevenin nya, VTH itu sumber Thevenin ya, hambatan Thevenin ya. Selanjutnya mencari RTH nya. Ini hambatan Thevenin, baru hambatan Thevenin atau resistansi Thevenin, yang terbagi menjadi dua bagian, atas dan bawah. Jalur atas ada R1 sama R3, jalur bawah ada R2 sama R4. Jalur atas ada R1 sama R3, jalur bawah ada R2 sama R4. Jelas? Nilainya kita masukkan, kita tambahkan saja. Terdapat 60 untuk jalur atas, terdapat 25 untuk jalur bawah. Untuk hasil RTH, TH sama dengan 60 dikali 25, yang bawah 60 ditambah 25. Hasilnya 1500 dikurangi 85 sama dengan 17,64 ohm. Ini hasil RTH sudah kita ketahui di sini.
Jika VTH sama LTH sudah diketahui, kita lanjut mencari IL-nya, yang dimana IL sama dengan VTH per RTH ditambah RL. RL ini apa? Dari soalnya tadi kan resistor beban ya, itu pakai NIM saya yang 7560 ini tadi. VTH terdapat 200, ini 200 volt kita masukkan. RTH terdapat 17,64 kita masukkan, ditambah resistor NIM saya tadi yang dikali 80 kemudian dikurangi 680, maka kita sederhanakan yang bawah terdapat 7577,64 yang kemudian dibagi 200 dibagi ini, hasilnya 0,0263 ampere untuk IL-nya. Di sini saya sempat menuliskan deskripsi rangkaiannya. Deskripsi rangkaiannya ada 2 loop yang memiliki satu cabang vertikal berisi IS 4 ampere tadi, yang ini vertikal ke atas 4 ampere. Maka analisisnya memakai super mesh, yang dimana loop besar akan mengelilingi tanpa melewati IS. Jadi loop itu cara logikanya itu mengelilingi ini tanpa melewati IS. Oke. Selanjutnya diketahui VTH-nya ada di 200, RTH-nya 17,64 dan IL-nya 0,263 ini ampere. Itulah hasilnya berdasarkan analisis saya. Demikian yang dapat saya jelaskan ya. Mungkin kalau ada salah ya mohon maaf, bisa direvisi lagi untuk kakak Asprak. Oke, sekian, terima kasih.